Bapak, Ibu, Saudara semuanya, boleh lambaikan tangan ke kamera semuanya, say hi. Wah, saya udah lihat ada 100, kurang lebih 150 orang yang sekarang udah jadi partisipan hari ini. Welcome to Heart pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang shaping our future. Nah, di sebelah saya ini saya langsung kenalin ya, ada Kak Pongki. Coba Kak, Hai, lambaikan tangan ke kamera, kayaknya bukan nggak usah tanda, dikenalin oh deh. nggak usah dikenalin ya, bukan tanda nggak mau gitu ya, Nggak bukan mau. tanda menyerah ya. Say hi, oke. Dan ini ada Kak Nathan. Halo semuanya, shalom. Ya, oke. Nah, hari ini sebelum kita lanjut ya, aku dengan hormat mau share ke Pak Pongki untuk membuka acara ini dalam doa. Baik semua, yuk kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang boleh kami alami dalam hidup kami, termasuk apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kami di masa pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan punya maksud yang mulia. Biarlah dalam malam hari ini, dalam event malam hari ini, kami boleh menemukan sebuah insight yang dari Tuhan, yang dari sorga. Supaya kami benar-benar bisa shaping our future Tuhan. Karena kami tahu masa depan dalam Engkau adalah sebuah kepastian yang nyata. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga semua keluarga rohani kami yang akan join malam hari ini, supaya mereka bisa segera join dan kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat obrolan malam hari ini. Dalam nama Yesus, yang sukacita katakan, Amin. amin. Oke, sip. Nah, jadi hari ini kita temanya adalah shaping our future ya. Future, yes. Oh, sebelumnya ini tuh heart to heart itu baru ya Pak Pongki dan Pak Nathan Iya, ya? baru Yes. ini perdana nih kita nih. Perdana ya, Iya, jadi kayak kartu ya? kayak Oke. kartu perdana, jadi rada deg-degan juga sih. Jujur ya ini ya. Nah, jadi kita ini intinya di sini acara ini adalah temanya lebih ke ngobrol casual ya, Ya, secara kita casual. ngobrol-ngobrol, Discuss seperti ya itu. tentang sesuatu ya. Jadi Yes. mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu Saudara punya ide tema ya untuk nextnya, Yes. bisa langsung juga kasih tahu ya ke Mm-mm. kita. Nah, sebelumnya hari ini juga kita ini selain ngobrol-ngobrol juga bisa banget ditanya ya, betul Ya, ya? Karena narasumber kita Pak Nathan akan sharing juga nih hari ini. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, yang mau nanya bisa langsung ke ada nama co-hostnya Tanya Gisel. Jadi bisa langsung personal chat ke situ ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih. Kenapa sih hari ini kita temanya shaping our future? Ya itu tadi, karena kita lagi ada di sebuah kondisi di mana mungkin ya pastilah ngalami yang namanya keterpurukan-keterpurukan, situasi-situasi yang mendadak down dalam berbagai hal, ekonomi down, kesehatan down, keluarga juga ikut, semua yang sekolah baru mulai percobaan sekolah onsite lagi, ya 1,5 tahun lebih semua kondisi berubah drastis, dan sepertinya masa depan hari esok itu sesuatu yang semakin terasa nggak jelas gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah mungkin kita mau sama-sama sharing dari sudut pandang firman Tuhan nih, tentang hari esok, tentang masa depan. Ya apakah dalam kondisi seperti ini kita masih bisa berharap kepada Tuhan, apakah memang firman-Nya sungguh-sungguh bisa kita pegang, atau seperti apa sih? Itu antara kebenaran firman dan fakta-fakta yang terjadi, ya rasanya kita juga perlu untuk diteguhkan, dikuatkan lewat insight yang dari sorga malam hari ini. Apalagi istilahnya pandemi ini udah hampir 2 tahun ya, apa 2 tahun lebih ya? Ya hampir 2 tahun kali ya Hampir Pak 2 Nathan ya. tahun. 2 tahun. Itu dia. Desember kan mulainya ya. Iya, jadi kita butuh ya Ya, dikuatkan lagi itu. dan secara konkret Pak Nathan. Ya, shalom sekali lagi ya. Senang banget akhirnya kita punya acara ngobrol-ngobrol ini. Dari beberapa bulan yang lalu ya ngobrol sama Pak Pongki ini, kita mau bikin acara yang casual, yang santai gitu. Akhirnya terlaksana malam hari ini. Jadi saya mau bilang congratulations buat kita semua nih ya. Kita Amin. punya acara yang asik. Nah kalau bicara tentang future ya, kalau bicara tentang shaping our future, waktu kita ngobrol berdua dan beberapa yang lain, terus akhirnya jadilah tema malam hari ini, ada ayat yang nggak bisa lari dari kepala kita semua pastinya ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11,
Sebab aku ini, Tuhan maksudnya, akunya huruf besar, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, jadi kalau ngomong future, kita pasti ingat ayat ini. Kalau ngomong masa depan, kita pasti ingat ayat ini. Cuma sebelum kita lebih jauh ngobrol-ngobrolnya ya, saya pengen cerita dulu sedikit gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, sebetulnya udah lama banget ya, tapi kalau saya ngomong beberapa puluh tahun yang lalu, jadi orang nebak-nebak umur saya berapa gitu kan ya. Pokoknya udah lama banget. 17 tahun kali Iya, umurnya, udah lama Pak. banget. Saya dapat sebuah kesempatan Ya. waktu ada di bank ya. Waktu ada di bank, saya dapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah ruangan. Ya, saya nggak usah sebut nama banknya, karena saya percaya hampir semua bank besar pasti punya ruangan ini. Ruangan itu namanya Safe Deposit Box, SDB Oh, iya, ya. Nah, waktu saya dapat kesempatan untuk mengunjungi ruangan itu, ya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, Ya. kotak-kotaknya itu ya. Dan pastinya kalau barang ditaruh di dalam SDB itu kan barang yang berharga, barang Betul. yang mahal. Ada yang nyimpen emas, ada yang nyimpen sertifikat rumah, ada yang nyimpen surat-surat berharga, Ya. perhiasan dan sebagainya lah. Pokoknya barang berharga ditaruh dalam SDB. Nggak mungkin barang tidak berharga taruh SDB. Ya. Karena itu juga ada harganya kan, nyewa itu dari bank. Nah, tapi yang membuat saya kagum bukan isinya, karena waktu saya mengunjungi SDB itu, ternyata setiap kotak itu ada 2 kunci. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang familiar dengan bank, atau bahkan yang Bapak Kerja Ibu di yang bank. kerja di bank, Bapak Ibu Pasti yang tahu. banyak hartanya pasti nyimpen di SDB juga. Ya. Nah, yang membuat saya kaget adalah, kaget sekaligus kagum ya, setiap kotak itu ada 2 kunci. Nah, kunci yang pertama memang dipegang oleh orang bank. Tetapi kunci yang kedua dipegang oleh nasabah masing-masing. Nah, waktu orang bank mungkin punya keinginan mau ngintip isi SDB itu, kan dia punya kunci kan? Betul. Dia mau buka, ternyata nggak bisa. Demikian juga kita nasabah, kalau kita nyewa SDB, kita punya kunci, kita mau buka, nggak bisa. Kapan SDB itu bisa dibuka? SDB itu bisa dibuka kalau orang bank, perwakilan bank, dan kita nasabah memasukkan kunci bersama-sama dan kita putar kuncinya bersama-sama. Klek. Waktu kita bisa klek bersama, Baru kita bisa kebuka. tarik SDB-nya keluar, box-nya keluar, kita bisa buka isinya, kita bisa menikmati. Nah, waktu saya ngelihat SDB itu, seakan-akan Tuhan ingetin saya. Saya mengibaratkan gini ya. Ya, kita kan nggak lagi ngomong teologi, tapi saya mengibaratkan gini. Orang bank itu pihak Tuhan. Dan kita nasabah, ya kita manusia. Nah, kalau ngomong shaping our future, kita udah baca ayatnya jelas, Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang indah, yang baik, yang extraordinary gitu kan ya. Ya. Masa depan yang penuh harapan. Nah, itu Tuhan yang pegang kuncinya. Tuhan sudah sediakan di dalam box itu. Nah, masalahnya yang seringkali kita sebagai manusia lupa, Tuhan juga sudah kasih kita kunci, di mana kita juga harus bergerak ke bank itu, kita harus masukin kunci kita buka bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang saya lihat ya, saya tidak punya tendensi menghakimi siapapun, tapi ini yang saya lihat, seringkali kita hanya minta Tuhan campur tangan dalam hidup kita, nggak salah. Kita berdoa nggak salah, penting. Ya. Kita berdoa penting, kita minta campur tangan Tuhan penting. Tapi ingat, SDB itu, Safe Deposit Box itu akan terbuka kalau Tuhan bekerja, sekaligus kita punya respon yang benar. Ini kan sebetulnya ngomong begini sama dengan keselamatan ya Pak Pongki? Iya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya. Nah, itu kan sama. Tuhan sudah melakukan bagiannya, nah bagian kita percaya. Gitu. Iya.
Jadi ada sebuah, bahasanya gini, ada sebuah kerjasama yang harus terjadi antara pihak Tuhan dan pihak manusia. Nah, saya pikir hari ini kita mau ngobrol itu. Kalau dari Tuhan udah jelas kan ya ayatnya, masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Nah, memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi, Iya. kayak pandemi dan macam-macam. Tapi di balik itu semua saya yakin banget ayat ini tetap relevan, ayat ini tetap ya dan amin. Tuhan punya masa depan yang penuh harapan. Sekarang pertanyaannya, ya kita, bagian kita mesti ngapain? Nah itu kan yang kita mau ngobrolin hari ini kan. Iya, Iya, iya. iya. Artinya dari pihak Tuhan, Tuhan udah siap, Yes. udah ready gitu ya. Yes. Tinggal kita. Jadi kalau kita bisa katakan shaping our future ini, kita menata hari esok ini, kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Kira-kira Yes. seperti itu kan Pak? Yes. Artinya juga kalau tadi Pak Nathan katakan tentang percaya. Nah, sebenarnya percaya yang seperti apa yang kita sebagai jemaat itu butuhkan? Kalau apakah kamu percaya pada Tuhan? Percaya. Percaya mujizat? Percaya. Nah, tapi sebenarnya percayanya yang gimana sih kira-kira nih Pak Nathan ya? Supaya kita tuh bisa melakukan dengan ibarat seperti tadi itu, yang pihak bank buka kuncinya, kita juga melakukan yang sama gitu ya. Yes. Kira-kira gimana Pak Nathan hal ini bisa Yohanes diterapkan? 3:16, barang siapa percaya akan diselamatkan. Nah saya suka pakai ilustrasi gini ya. Kan di kitab Yakobus juga bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi saya yakin banget kata-kata percaya dalam Yohanes 3:16 tuh sebuah kata yang aktif. Jadi ngomong percaya tuh bukan cuman, kamu percaya nggak? Iya, iya percaya. Nah saya pakai ilustrasi gini ya supaya kita semua lebih nangkep ngobrol kita malam hari ini gitu ya. Misalnya ada yang sakit nih ya let's say sakit batuk gitu ya. Sakit Atau batuk. COVID deh yang lebih Ekstrim ya? Ya, yang sekarang lagi banyak dialami Lagi. kan ya. Iya. Lagi hits ya. Lagi hits. sakit, Sakit yang lagi hits. terus sakit sehari 2 hari nggak sembuh-sembuh, seminggu 2 minggu nggak Iya. sembuh-sembuh. Terus anggota keluarga kita, terus teman kita, sahabat kita ngasih rekomendasi kan. Mulai. Coba deh, kamu ke dokter X. Dokter X pinter loh. Dokter X hebat loh. Waktu saya sakit ke dokter X dia bisa sembuhin saya loh, gitu kan ya. Iya. Terus kita yang dikasih rekomendasi, kita nggak jalan-jalan. Terus orang yang ngasih rekomendasi kesel kan. Sebenarnya kamu percaya nggak sih? Terus kita diomongin gitu, kita jawab, iya gue percaya kok, gue percaya. Tapi waktu nggak kita ada ngomong actionnya percaya, tapi tidak bertindak, tidak Hmm. melakukan bagian kita, sembuh nggak? Enggak. Ya, Enggak. Nah kalau kita ngomong iya aku percaya, buktinya kita mau ketemu dokternya. Waktu kita ketemu dokternya aja kan nggak gampang. Ya. Mungkin ngantrinya panjang, mungkin kita harus menembus macet gitu Iya. ya. Kayak malam ini hujan deras, repot, susah, mungkin banjir di mana-mana. Nggak di Bogor Ada sih. effort istilahnya. Ah ya. betul, ada effort. Nah waktu udah ketemu dokternya kan ngasih obat, ngasih resep. Ini ya kamu makan, ini. Nah selain dia ngasih obat, dokter pada umumnya kan akan ngasih, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu harus ini ya, kamu harus ini. Nah itu kan ngomong larangan dan arahan gitu ya. Ya. Nah kalau kita mau sembuh, kita bilang percaya, ya kita ikutin lah arahannya, larangannya kita jauhi. Kalau tadi ngomong yang sederhana ngomong batuk, kalau yang parah ngomong COVID, ya kalau kamu mau cepat sembuh, batuknya mau cepat hilang, ya sementara jangan makan goreng-gorengan lah, misalnya gitu ya Pak ya. Oke. Nah tapi kalau kita nggak nurut, terus kita nggak sembuh, kan kita nggak boleh nyalain dokternya. Jadi saya nganggep, nah kalau kita ngomong, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi kalau kita tidak mau mendekat kepada Dia, kita nggak mau datang kepada Dia, terus kita tidak melakukan arahannya, tidak menjauhi larangannya, ya percayanya mah ngomong doang. Kurang lebih gitu sih. Ya, ya. Menarik ya. Jadi kalau kita kembali kepada effort itu tadi, ternyata ini adalah sebuah bagian penting gitu ya. Effort yang dibutuhkan itu.
Jadi percaya yang ditindaklanjuti Yes. akan membawa kita ibarat seperti sedang ikut membuka kuncinya itu. Yes. Seperti itu. Nah, sekarang yang kondisi yang ada, fakta yang ada itu berbicara seringkali berkebalikan. Kalau kita dengar dengar khotbah, mungkin jemaat dengar khotbah, dengar sharing firman, rasanya rohnya menyala-nyala, rasanya hatinya atau pikirannya dapat insight, oh iya, yes. Tapi seringkali ketika sedang melakukannya itu loh Pak Nathan ya, ketika Gisel pernah juga pasti kan ngalamin ya, sedang melakukannya itu, ngalami berbagai tantangan, kendala, terus akhirnya jadi lemes lagi kan. Iya Waduh, benar. ini beneran gak sih nih, beneran gak sih nih? Jadi Nah, kayak hype-nya tuh waktu di gereja aja, itu waktu dia dengar hype, firman Tuhan, itu. oh gitu. Tapi Hmm. pas hari Senin sampai Sabtu udah lupa gitu istilahnya. Iya, itu dia tuh. Nah, sikap seperti apa yang mesti kita bangun dalam diri kita sebagai anak Tuhan, ya umat Tuhan, supaya kita nggak gampang kendor gitu loh Pak Nathan di dalam, apalagi kondisinya seperti ini, butuh effort yang lebih dari Betul. sebelum pandemi ini kan ya. Ya memang setuju ya dengan ceritanya Pak Pongki dan Gisel. The real challenge itu kan waktu kita keluar dari gereja, keluar dari kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul kan rasanya on fire gitu ya. Tapi waktu udah jalan sendiri, wah kita ngadepin macem-macem. Makanya itu pentingnya komunitas ya. Pentingnya komunitas, ada yang terus mendoakan, ada yang terus nasehatin. Nah tapi ingat, perjuangan kita memang kadang-kadang kita harus lakukan, memang harus bersama Tuhan terus ya. Tapi secara manusia ini kan everybody has their own battlefield kan. Ya. Kita harus berjuang lah, kita harus berjuang. Setiap orang punya perjuangan masing-masing, setiap orang punya porsi masing-masing, setiap orang punya tantangan masing-masing. Dan setiap kali kita beribadah, kita menyembah, ada kekuatan yang baru, mestinya itu menjadi battery ya, menjadi power buat kita semua untuk boleh melakukan hidup ini. Ayo berjuang, ayo berjuang, ayo berjuang. Tapi saya jadi ingat sebuah cerita ya, mudah-mudahan ceritanya nyambung gitu ya. Saya jadi ingat sebuah cerita waktu di Rafidim. Waktu di Rafidim, bangsa Israel berperang melawan Amalek. Sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi, saya sering ngomong begini ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah ngerti sama saya. Saya tidak mengajak kita keluar dari lingkaran kita. Lingkaran itu bicara mindset kita. Jadi kalau saya bicara sesuatu yang mungkin agak beda, yang belum pernah Bapak Ibu Saudara dengar, saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara keluar dari lingkaran mindset kita, tapi yang saya mau katakan adalah saya mau memperbesar lingkaran kita. Jadi mungkin kita selama ini belum pernah ngeh, bukan berarti saya ngajak kita keluaran dari mindset kita, enggak. Tapi yang saya mau ajak adalah kita memperluas mindset kita. Jadi kembali ke cerita tadi, saya kagum sama cerita itu. Dari sekolah minggu kita udah tahu cerita itu ya. Waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek, waktu Musa berdoa dan ditopang oleh Harun dan Hur, bangsa Israel menang. Ya kan? Ceritanya gitu kan, dari sekolah minggu kita udah ceritain. Apakah doa penting? Penting, doa penting banget. Komunitas penting? Penting. Itu kan Harun, Hur, menopang Musa itu kan bicara komunitas. Tetapi yang saya mau sharing juga malam hari ini, kita ngobrol. Kita sebagai orang Kristen jangan lupa bahwa Musa berdoa, Harun dan Hur menopang Musa. Tetapi ada Yosua dan bangsa Israel yang berperang. Jadi kalau kita melupakan peran Yosua dan orang Israel, Amalek nggak kalah loh. Amalek tidak bisa dikalahkan. Jadi saya setuju banget kita harus terus berdoa. Saya setuju banget kita harus terus ada orang-orang yang menopang kita. Tetapi saya juga setuju banget ada saat-saatnya kita harus juga fight your battle gitu ya. Jangan menjadi orang Kristen yang memble. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Tapi memang Tuhan izinkan. Pandemi ini kan semua juga ngalamin, bukan cuma orang Kristen aja. Semua orang ngalamin.
Iya benar. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang punya fighting spirit, yang fighting spirit bukan berarti suka berantem, enggak. Tapi punya daya juang yang tinggi gitu. Ya mungkin sekilas gitu dulu kali Iya, Pak iya. Pungki. Nah ini menarik karena barusan Pak Nathan menjelaskan seperti itu, di situ tersirat jelas antara kedaulatan Tuhan, iya kan? Yes. Kedaulatan Tuhan dan bagaimana kita juga berjuang, tapi di sisi lain kita juga berserah. Hmm. Nah ini kan jadi sesuatu yang bisa kemudian, ya gimana ya? Tuhan yang berdaulat, kita lakukan bagian kita. Tapi Kita di juga sisi juga harus harus berserah. berserah gitu akan hasilnya. Nah gimana nih mengcombine ini nih Pak Nathan supaya peserta yang ada di Zoom ini bisa lebih nangkep nih, karena ini kan yang hari-hari kita hadepin kan ya. Iya, Oke, hari ini gue mesti lakukan bagian gue, tapi ketika ada obstacle di tengah jalan, ketika ada masalah-masalah, seringkali kemudian kan situasi berubah drastis gitu Iya, ya. betul. Dari suasana pujian penyembahan yang penuh hadirat, penuh kedamaian, ketenangan, lalu ngadepin struggle, ngadepin orang-orang yang boro-boro kenal Tuhan seperti itu, yang bisa membuat kita patah semangat, bahkan patah arang. Nah di situ mungkin kita berserah mungkin, tapi berserah itu sendiri seperti apa dikaitkan dengan kedaulatan Tuhan. Kalau tadi Musa ngangkat tangan ditopang sama Harun dan Hur itu kan, dalam kedaulatannya Tuhan bekerja gitu ya. Yes. Di dua sisi, di sisi Musa, Harun dan Hur, dan juga di sisi Yosua dan pasukan Israel itu sendiri. Tapi bagaimana kita mempraktekkan secara nyata akan itu tadi itu, bagaimana kita berserah dan bagaimana kita tahu juga kedaulatan Tuhan. Mengkombinnya gimana sih dalam mempraktekkan keseharian kita itu, Pak Nathan? Nah kalau bicara pengalaman hidup ya kan kita ngomong heart to heart ya. Jadi kita ngomong pengalaman hidup. Saya pun mengalami, dan bukan hanya mengalami, saya lihat, saya dengar. Memang kedekatan dengan Tuhan itu sangat penting ya. Kedekatan. Karena gini, ada kalanya Tuhan memang memaksa kita, saya pakai kata-kata itu. Ada kalanya memang Tuhan memaksa kita untuk berdiam diri. Tapi ada kalanya Tuhan juga mendidik kita, melatih kita untuk berperang, untuk berjuang. Tadi bahasanya Giselle, give your best effort. Nah jadi kalau ada yang mungkin denger ini terus nanya, bedanya kapan gitu ya? Ya itu kedekatan dengan Tuhan jawabannya. Kita bertiga juga nggak bisa jawab. Karena tiap orang pasti case-nya beda-beda. Karena saya pribadi yang sama ini aja, pernah ngalamin waktu ngadepin masalah, ya nanti dengan berjalannya waktu kita semakin akrab, Bapak Ibu Saudara semakin tahu cerita saya, Pak Pungki tahu cerita saya. Ada kalanya Tuhan membuat saya, udahlah kamu diem aja lah, aku yang berperang. Tapi ada kalanya Tuhan juga seperti yang Raja Daud katakan, Tuhan melatih aku berperang, melatih tangan-tanganku berperang. Nah di situ kita memang harus take action. Oke. Itu kan bicara kedaulatan Tuhan ya Pak ya. Ya. Kapan kita tahu Pak, kapan kita tahu kita harus berperang sekarang, kapan kita tahu kita harus menyerahkan diri kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena Nah, itu, sometimes kayak kita, iya kayak how to hear God's voice and stuff kayak gitu. Nah kalau saya pengalaman saya tadi kan saya katakan, saya pernah ngalamin dua hal yang berbeda itu. Tuhan ngajar saya, udah kamu diem aja ya. Tapi ada juga kadang kala Tuhan memaksa saya, udah kamu jangan enak-enak ya, kamu harus berperang nih, take action. Nah, tapi kalau ngomong secara general nih ya, saya perhatikan gitu ya Pak Pongki ya. Biasanya orang yang aktif, biasanya orang aktif, ini biasanya ya, nggak selalu begitu. Tuhan mendidik orang itu untuk cooling down little bit. Oh, oke. Tapi kalau ada orang yang kayaknya santai, tanda kutip, males gitu ya, Tuhan izinkan, ayolah. Seperti dipecut gitu Betul, ya supaya. betul. Aktif berarti dalam artian dia maksudnya usaha, maksudnya dia Iya, aktif usaha. atau orangnya aktif nggak sama- mau kalah, orang nggak mau nyerah. Oh ya. Ya saya cerita sedikit lah ya. Dulu saya ini tipe orang yang selalu punya planning. Oh, oke. Dalam satu hari itu saya punya planning harus, kalau Selesai. nggak terlaksana satu poin aja, Marah. bete loh. Iya. Bete. Bad mood ya seharian. Aduh. Apalagi kalau itu bukan karena salah saya, Hmm. karena salah orang. Wah saya bete banget. Nah
Tuhan ternyata nggak suka saya punya sifat gitu. Oke. Jadi saya kayak dihancurkan, Ya, ya. saya tidak bisa melakukan apa-apa, dan akhirnya saya hanya, ya udahlah terserah Tuhan deh. Nah, di situ saya belajar. Oke. Tapi ketemu orang juga, ada orang yang nggak pernah punya planning, Tuhan didik. Ayo dong, bangkit dong. Dipaksa belajar Dipaksa. bikin planning hidupnya. Iya. Oh iya ya. Jadi di sini kata kuncinya kita ngalami proses pembentukan Yes. Betul. Dan lewat. setiap orang beda-beda ya. Yes. Nah, berarti nih Bapak Ibu rekan-rekan muda juga yang lagi join di Zoom ya. Ini poin penting nih karena di sini nih sepertinya salah satu poin penting kita malam hari ini bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan muda ya bisa mengambil value, nilai, makna dari apa yang sedang terjadi mulai dari awal pandemi tahun lalu sampai sekarang gitu ya. Dan kuncinya tadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sekarang ini jadi menarik. Makin menarik mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini kan bicara soal bagaimana kita bersekutu dengan pribadinya, dengan firman-Nya. Artinya ketika kita tuh punya sebuah kualitas kehidupan worship, doa, dan perenungan firman yang semakin ditingkatkan, maka seiring dengan hal itu juga kepekaan kita Yes. untuk apakah kita mau fight atau berserah, Betul. pasti akan semakin bertambah tuh ya di Yes. situ. Setuju ya Pak Yes, Nathan ya? setuju. Wow. Kita akan jadi dapat clue gitu kan ya. Mhm. Oh, kali ini Tuhan mau aku fight. Kita juga dapat clue. Oh, kali ini Tuhan mau aku berdiam diri. Iya, iya. Itu kan harus kedekatan yang luar biasa. Kalau Ibarat kalau seperti Ayub kan ngomong tadinya dari kata orang aja Yes. gitu. Nah mungkin selama ini juga tanpa sadar ya kita semua ya coba copy paste apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang lain. Loh Tuhan dia bersaksi seperti itu, suruh berserah, saya juga berserah seperti dia. Ternyata tambah gak karu-karuan. Oh rupanya bukan copy paste tapi Betul. kita sendiri mencoba membangun hubungan personal makin intim dengan Tuhan sehingga kita diberi tuntunan baik lewat suara batin kita ya, Yes, Roh yes. Kudus berbicara di situ atau ketika kita sedang merenungkan firman ya, either kita mau fight atau kita diem dulu berserah Betul, seperti betul. tadi yang Pak Nathan Yes. itu kan, di situ kita dibentuk punya pengalaman personal. Wah ini berarti jadi pandemi ini, krisis ini sebenarnya satu sarana untuk kita bisa makin kenal Tuhan secara personal. kan ya? Yes, betul banget Pak. Oh yes. Tapi tadi penjelasannya Pak Ponggi saya jadi inget ya. Kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tuhan Yesus bikin mujizat berkali-kali. Tapi tidak ada cara yang sama. Ah iya. Pernah Tuhan Yesus ketemu orang sakit, sembuh. Sembuh. Ya. Pernah Tuhan Yesus ketemu orang sakit, ngomongnya bukan sembuh, dosamu diampuni. Dan sembuh juga. Pernah Tuhan Yesus ketemu orang butanya suruh pergi. Suruh cuci mata di kolam. Dan akhirnya waktu dia lakukan sembuh juga. Iya. Jadi kan caranya memang beda-beda. Ya. Betul Pak Pongki, kita nggak boleh copy paste cara Tuhan bekerja untuk orang. Jadi very personal lah. Ya. Mungkin aku boleh ingetin lagi Ya. Bapak Ibu Saudara yang emang punya pertanyaan untuk Pak Nathan atau mungkin untuk bisa kita obrolkan hari ini, Untuk Giselle bisa juga. langsung tanya di tanya Giselle gitu. Tapi bukan Giselle yang jawab, tapi Pak Nathan yang jawab ya. Nah gitu ya. Pak BTW ada satu pertanyaan. Jadi Yes. tadi saya baca pertanyaannya gini. Di era saat ini ada orang yang sangat mendekatkan diri sama Tuhan, tapi ada orang yang tidak juga mendekatkan diri segitunya sama Tuhan. Beda ada. Nah ini seru nih. Iya. Karena fakta seperti itu sering kita alami. Sering, Apalagi iya. Pak Nathan mengembalakan Sering jemaat kita ya. lihat. Pasti nemu ya kondisi-kondisi gitu ya. Kalau ada yang nanya gitu sama saya tanya balik. Definisi berkat menurut kamu apa? Gitu dong. Jadi kalau definisi berkatnya hanya materi, ya di luar sana banyak orang nggak kenal Tuhan juga lebih kaya. Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong begitu gitu kan ya. Sultan di Arab ya istilahnya. Betul. Jadi kembali lagi kalau ada yang bilang kok orang itu lebih diberkati dari saya, loh definisi berkatnya apa gitu kan ya. Tapi saya ingat ya bahwa kita lihat dulu sebuah ayat ya. Saya tiba-tiba ingat gitu ya. Ini keren banget waktu saya ketemu ayat ini.
mengajar saya sebuah pengertian yang baru dari Ibrani 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi saya cerita dikit tentang ayat ini ya. Tanah yang sama menerima hujan yang diartikan berkat dari Tuhan, tanah yang sama. Tetapi ayat 7 dikatakan, waktu tanah itu menghasilkan sesuatu yang berguna buat orang banyak, di situ dikatakan ia menerima berkat Tuhan. Tetapi waktu tanah yang sama, yang menerima hujan dari Tuhan juga, tetapi menghasilkan hal-hal yang buruk, di sini dikatakan semak belukar, di situ dikatakan ia dikutuk. Gitu ya. Nah jadi definisi diberkati itu apa gitu kan ya. Nah kalau di sini kita bisa lihat orang yang diberkati adalah yang bisa menjadi berkat atau berguna buat orang lain. Dan itu tidak melulu materi. Yes, setuju Pak. Bisa jadi dalam kondisi lagi sukar, lagi sulit, tapi tetangga-tetangga menilai, melihat, loh Bapak Anu nih kok wajahnya cerah ya. Bisa encourage tetangga-tetangga, menghibur. Padahal tetangga-tetangga tahu dia lagi susah, baru diberhentikan dari pekerjaan, tapi bisa menguatkan, kata-katanya menguatkan, ya kan? Nah itu kan yang dimaksud ayat itu tadi kan Pak ya? Betul. Oh iya. Sukacita ya. Sukacita, damai sejahtera, which is itu berkat yang paling dicari, yang orang bingung mendapatkannya. Tapi dalam Yesus kita mengalami kelimpahan berkat rohani seperti itu. Jadi berkat itu bukan cuma materi doang intinya ya. Kita harus punya persepsi berkat itu bukan cuma materi doang. Berkat itu ada banyak banget ya. Dan mungkin Opa Niko selalu bilang kita diberkati berlimpah-limpah itu bukan cuma materi doang tapi rohani semua ya, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Dan kita menjadi berkat buat orang lain, kita berguna buat orang lain, itu dikatakan diberkati. Iya. Oke. Amazing. Ada pertanyaan lagi kah? Banyak. Oke. Selanjutnya, ketika kita gagal melakukan atau berusaha sesuatu, apakah itu berarti pertanda kita harus coba lagi atau kita harus stop? Ya jawabannya balik ke tadi ya Pak Pongki ya, kedekatan dengan Tuhan. Kita nggak bisa jawab karena ya ini saya bersaksi ya. Saya sering doa gini, karena saya tipe orang yang punya banyak pengen gitu ya. Tapi saya selalu berdoa gini, Tuhan kalau ini bukan kehendak-Mu, tutuplah semua pintu, semua jendela, supaya saya nggak salah jalan. Tapi kalau ini kehendak-Mu, beri aku kekuatan untuk terus berjuang. Ya saya nggak tahu saya bisa menularkan ini ke Bapak Ibu Saudara atau tidak. Tetapi ini sebuah clue ya. Kalau memang bukan dari Tuhan, ya kita persilahkan Tuhan untuk membangun tembok-tembok supaya kita nggak nabrak gitu kan, atau pagar-pagar. Kalau memang itu dari Tuhan, walaupun memang banyak tantangan, memang banyak hal-hal yang tidak enak, Tuhan ajar aku untuk punya kekuatan untuk terus berjuang. Gitu sih. Betul. Menarik, ini ada berhubungan juga. Ini beliau bertanya, mungkin aku kasih taunya anonimus aja ya. Gimana caranya biar nggak salah mengambil keputusan? Jadi mau tahu nih gimana caranya ini adalah kemauan kita atau keputusan dari Tuhan, seperti itu. Mirip ya. Jadi, manusia kan diberi kehendak bebas oleh Tuhan ya. Manusia punya free will. Dan kalau kita baca Alkitab, Tuhan juga menanamkan rasa ingin, desire dalam hidup manusia, ada passion. Jadi manusia itu beda dengan binatang, beda dengan robot yang nggak punya keinginan. Manusia itu punya keinginan. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kan teladan kita nih. Waktu dia di Taman Eden, di Taman Getsemani, dia punya keinginan loh. Dia punya keinginan. Betul. Bapak kalau boleh lalukan cawan ini. Dia utarakan keinginannya dulu bahkan. Iya kan betul, kalau boleh. Itu saya suka tuh kata-katanya Bapak. Dia mengutarakan keinginannya dulu. Tapi closingnya dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang berserah, jadi. Berserah. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, bahkan Filipi 4,
Di situ dikatakan nyatakanlah segala keinginan. Loh kita boleh loh nyatakan keinginan. Itu salah satu privilege kita, hak istimewa kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapak kita. Kan boleh aja ngomong, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tapi Yesus yang adalah teladan kita, ya kita praktekin. Tapi kehendakmu yang jadi Tuhan, jangan kehendakku. Kalau enggak, ngaco ntar. Ini menarik berhubungan juga sama next questions. Oh, berhubungan orangnya Berhubungan sama kali ya? nggak beda loh, makanya saya juga. Oh, menarik ya, beda-beda Iya, tapi nyambung semakin nih. malam kayak makin asik ya. Jadi ini berhubungannya, berhubungan dengan shaping our future. Apakah berarti hidup ini adalah free will atau determination? Karena buat apa kita shape our future tapi udah determine nantinya sama Tuhan? Oh, itu nggak bisa dijawab dalam waktu 1-2 menit ya. Oh, jadi sampai jam 12 malam kita hari ini ya Bapak Ibu sepertinya. Panjang dan lebar. Panjang lebar kali Nah, tujuh ya. Iya, Pak Pongki mungkin mau Oke, duluan. kalau boleh saya persempit berkaitan dengan masa depan ya, sambil saya juga renungkan gitu ya kesaksian pribadi bahwa apa yang saya alami, yang saya lakukan hari ini itu karena saya sudah shaping my future in the past gitu. Nah, seringkali ketika kita sedang mengejar tujuan hidup itu, hal yang paling kita ragu adalah apakah ini benar Tuhan atau bukan. Nah, setelah sekian waktu. Tapi itu keraguan yang bagus, Pak. Itu dia kan. Karena ada orang yang merasa terobos saja, itu kan kacau. Ya. Nah menarik kan kalau Raja Daud sendiri waktu masih berperang, dia seringkali itu ya ada di bagian-bagian ayat tertentu, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, Yes. haruskah ku kejar atau, nah saya punya beberapa bagian yang bisa kita jadikan semacam checkpoint gitu ya. Apakah kita sedang berjalan dalam destiny yang memang Tuhan rancangkan buat kita? Ya. Yang pertama itu desire. Ya. Ketika kita lahir baru, kita penuh Roh Kudus, maka kemudian Tuhan bisa tanamkan sebuah desire dalam diri kita. Dan kemudian Tuhan bisa munculkan juga yang namanya dream. Jadi desire atau dream. Nah contoh waktu itu saya sedang menuju sebuah arah tujuan yang sedang saya rintis, karir masa depan yang 25 tahun lalu sedang saya coba gitu. Nah tapi di tengah jalan saya lahir baru penuh Roh Kudus, belajar firman Tuhan, di tengah jalan seperti itu, tiba-tiba Tuhan munculkan sebuah desire yang tidak pernah ada pada diri saya, yaitu kerinduan, keinginan kuat melayani Tuhan sepenuh waktu. Yes. Yang itu adalah bertolak belakang dari apa yang sedang saya rancangkan saat itu, Pak Nathan. Ya. Nah, akhirnya kemudian bahkan ketika didoakan di FA dulu namanya FA ya kita Family Altar kan kalau sekarang kan namanya Cool ya. Nah ketika saya didoakan atau saya mendoakan lu mau didoain apa? Oh doain dong biar pekerjaan gue gini doain biar dapat jodoh. Nah, dulu kan masih masa muda gitu ya seperti itu. Lalu ketika mereka tanya kamu mau didoain apa? Doain dong biar saya bisa melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu jadi ada sebuah desire dan ada dream gitu, ada mimpi. Nah jadi udah dua nih ya, ada dream, ada desire. Nah yang ketiga ada door, pintu yang dibukain. Nah ini kita kembali lagi yang tadi penjelasan Pak Nathan di awal, kepekaan kita, kedekatan dengan Tuhan itu ya akan menentukan kita peka gak sih. Siapa tahu mungkin selama pandemi ini sebetulnya udah ada pintu-pintu yang Tuhan bukain cuma kita gak ngeh. Betul. Hanya karena mungkin pintunya baru terbuka kecil, sedikit. Yang namanya benih ya kecil, benih itu kecil dan sedikit tapi bisa kayak ini di sebelah saya ada pohon itu ya, ada pohon ini kan awalnya benih. Kecil, sedikit, tapi bisa kemudian menjadi pohon yang besar dan berbuah banyak. Nah seringkali kita nggak ngeh akan hal-hal kecil yang sedikit yang saat ini sedang ada. Mungkin uang yang cuma sedikit, hanya karena sedikit ya udahlah spend asal-asalan dan lain sebagainya gitu ya. Itu dia. Lalu kemudian tadi kan ada door, kita mesti peka. Nah waktu itu saya mulai dibukain pintu, pintunya bukan kebayangnya waktu melayani Tuhan kan. Pintu yang dibukain tuh sekolah Alkitab lah apa ya. Ya ada yang Tuhan bukakan Pak Nathan nih sekolah Alkitabnya jauh banget loh. Di luar negeri loh. Di USA. Di university di mana Pak Niko di sana juga dapat gelar gitu ya. Dapat apa namanya favor dari Tuhan seperti itu. Tapi waktu itu pintu yang dibukakan pada saya pintu kecil. Melayani kecil-kecilan.
Tapi itulah door yang Tuhan bukakan. Nah, di sini kita ada dream, ada kemudian desire, sama door. lalu pasti ketika kita mulai jalanin dreamnya itu, desire-nya kita ngikutin, door mulai dibuka. Doors, pintu-pintu mulai dibuka. Ya, jangan harap langsung pintu yang jebret gede gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin pintu kecil. Ya, kalau kita ingat janda Sarfat pun pintunya kecil dibuka, seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang namanya dedication. Nah, itu mungkin yang tadi Pak Nathan katakan tentang melakukan bagian kita. Kita harus mendedikasikan diri kita kepada dream, kepada desire yang kita yakin ini Tuhan yang kasih. Yes. Kita harus dedikasikan, nggak bisa enggak. Dan dedikasi membutuhkan satu hal yaitu komitmen. Nah, ini yang mesti kita asah dari diri kita. Komitmen akan menolong kita ketika kita lemah, kita rasanya bertolak belakang dengan fakta yang ada, usaha kita rasanya belum berhasil juga, seperti itu. Ya, Elia berdoa 7 kali loh, cuma lihat awan setelapak tangan. Tapi dia dedikasikan dengan komitmen sampai awan setelapak tangan jadi gede. Nah, mungkin tanpa sadar ada banyak awan setelapak tangan udah muncul, tapi kita diemin. Karena nggak komit di situ, doa nggak komit, kul nggak komit, ibadah nggak komit, apalagi online gitu ya, atasan rapi, bawahan berantakan. Gak ada yang lihat lagi ya. Cara ibadah yang mentang-mentang cuma setengah badan kan gitu. Ya gimana kemudian pintu itu akan dibuka lebih besar, gimana awan setelapak tangannya lebih gede, kan nggak mungkin, butuh dedikasi. Yes. Lalu kemudian ada juga yang namanya divine guidance, ya kan? Tuntunan, makanya spesifik kan, nggak bisa kita generalisasi. Kita nggak bisa copy paste, saya nggak bisa copy paste. Oh, pengalaman Pak Nathan waktu itu berserah. Ya udah deh, gue saat ini berserah juga, nggak bisa. Beda. Nggak bisa. Kita mesti butuh divine guidance. Di situ kita belajar, mungkin melakukan. Kalau tadi kan Pak Nathan nggak, orang yang biasa planning diajar berserah. Nah, mungkin ada di antara saudara yang mungkin lagi Tuhan ajar, ayo puasa, ya kan? Tempo hari saya dengar Pak Nathan melakukan puasa yang ekstrim, puasa Esther, wow gitu ya. Mungkin harusnya saya yang lakukan itu ya. Ya, puasa atau apapun effort yang dari tadi kita ngomong effort kan, seperti itu. Dan satu hal yang kemudian membuat saya kemudian ada di dalam destiny yang Tuhan tunjukkan pada saya adalah ini dia. Kita juga butuh yang namanya daddy, spiritual daddy, bapak rohani yang akan menuntun kita masuk kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan di tengah masa pandemi ini. Yes. Seperti itu sih Pak yang saya bisa bagikan. Itu keren banget tuh. Jadi ada berapa D tadi? Kak? Oke, ada desire. Ya kan, dream, ya kan? Desire, dream, door, desire, terus ada door, ada dedication, ya dan kan? yang terakhir divine lalu guidance. ada divine guidance, lalu ada spiritual, dad atau bapak rohani. Nah, kita kan di gereja digembalakan, ada pemimpin rohani, ada mentor, sehingga kita bisa kemudian terus dibimbing ya menuju tahapan dewasa. Seiring dengan kedewasaan itu, kita akan masuk juga pada kita lagi shaping our future, kita akan mencapai masa depan yang memang udah Tuhan tunjukin. Ngomong-ngomong spiritual dad, ini ada sepatah dua patah kata dari Pak Rusli ternyata. Wow. Beliau bilang tiap pagi harus doa dan perkatakan Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Ini untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya bacain ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wow. Amin. Jadi kita harus tuh diwajibkan istilahnya ya, baca ini diawali setiap hari dengan doa. Gitu. Yes, Jadi, terima kasih Pak Thank you, Rusli. terima Pak kasih Rusli. Pak Rusli. Nah, Jadi sharing-sharing ya ke yang lainnya. Ini ada lagi mungkin? Ya, Gisel. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Yes. karena kita durasi ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mau nanya-nanya lagi, bisa nanya-nanya di next Heart to Heart ya. Heart to Heart kita di cycle selanjutnya. Oke, pertanyaannya adalah, mohon bertanya, ini secara singkat saya langsung to the point. Jadi saya anak sulung dari 9 bersaudara. Kalau kata kisah Rasul 16 ayat 31, kalau kita percaya Yesus seisi rumah diselamatkan, kenapa ya keluarga saya belum percaya? Padahal saya selalu saya sudah saksikan firman dan berkatnya juga setiap hari. Monggo Pak jawab. Nathan. Oh, saya yang jawab. Langsung.
Kalau saya memang pegang prinsip spiritual dan hidup sehari-hari itu harus berjalan beriringan ya. Hmm. Jadi waktu kita mendoakan anggota keluarga yang belum percaya, betul kita doakan, bahkan kita juga menginjili. Cuman ada satu hal yang kita nggak boleh lupa, bahwa sikap kita terhadap mereka, kita juga punya sikap yang baik. Sehingga penginjilan itu bukan hanya lewat mulut, tapi penginjilan lewat hidup kita. Dan itu saya banyak dengar ceritanya gitu ya. Betapa kita yang sudah percaya, kalau kita punya sikap menghakimi orang yang belum percaya, mereka kan semakin gak suka sama kekristenan. Mereka kan bilang, jadi Kristen tambah belagu ya, kurang lebih gitu ya kata-katanya ya. Tetapi kalau sebaliknya kita jadi semakin punya kasih, kita semakin punya empati, kita semakin punya perhatian buat orang lain. Bahkan saya juga pernah dengar kesaksian dari orang yang bertobat, dulunya rusak, dulunya mabuk-mabukan, tetapi waktu dia dijamah Tuhan, dia berubah luar biasa. Memang butuh waktu, nggak cuma 1-2 bulan, bertahun-tahun. Tetapi waktu berjalannya waktu, orang-orang mulai ngelihat, ternyata pertobatannya bener ya, nggak pura-pura ya. Nah itu juga bisa membawa mereka kepada Tuhan. Jadi saya suka banget sesuatu yang spiritual, kita doa, Tuhan jamah dia, tolong keluargaku, menangkan mereka. Tetapi kita juga punya tanggung jawab loh. Ya. Kalau kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, contohnya ya, seorang anak percaya kepada Tuhan, orang tuanya belum. Tapi kalau anak itu tidak berprestasi di sekolahnya, orang tuanya bilang, kamu ya dikit-dikit gereja, tapi nggak naik kelas. Itu kan jadi sebuah batu sandungan juga. Tapi kalau seorang anak membuktikan bahwa waktu kita dekat sama Tuhan, kita semakin rajin sekolah, kita berbakti kepada orang tua akan mengizinkan kita untuk, oh iya bagus ya kamu ke gereja jadi lebih rajin, kamu ke gereja jadi lebih pinter. Lama-lama orang tuanya akan dimenangkan. Dan mungkin ketika seseorang sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan gitu ya, sudah jadi contoh, sudah berubah, jangan lupa satu hal yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik, itu kan? Percaya sama waktunya Walau kadang tak mudah dimengerti, itu kan betul ya? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Nah di sini mungkin itu yang disebut kedaulatan. Nah ini bedanya Pak Pongki dan saya. Pak Pongki kalau nyanyi orang seneng dengernya. Bisa aja. Oke. Gimana Gisel? Sebenarnya pertanyaannya udah habis sih Kak. Jadi kalau misalnya kita mau tutup, mungkin coba dulu deh. Aku mau lihat ya ini sekalian kita lihat semuanya. Oh ini tuh pada serius, coba dong lambaikan tangan ke kamera. Ini pada ngelihat loh ini. Ada Pak Nathan dan Pak Pongki juga ngelihat tuh Pak. Lihat Pak nih. Wow. Semua enjoy ya. Totalnya ada 221. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah mungkin nanti nextnya kita akan melakukan lagi ya heart to heart ya Pak Nathan, Pak Pongki. Ya. Dan kalau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu Saudara punya ide untuk tema ya, bisa langsung juga chat ke Tanya Gisel mungkin atau mungkin ke co-host yang lain gitu. Ya, bisa request pengen bahas Iya, apa pengen nih bahas apa nih untuk kita, bulan kayaknya depannya soalnya seru atau banget ya. nextnya gitu. Ada di sisi anak muda juga, jadi teman-teman anak muda jangan lupa kita doa terus tiap hari ya, harus perkataan firman Tuhan tiap pagi. Mungkin kita sebelum menutup, kita mau dengar dari Pak Nathan, mungkin ada beberapa dua patah kata lagi. Iya, saya mau highlight yang tadi sudah saya sampaikan aja ya, bahwa Tuhan memang sudah merancang masa depan yang indah, yang penuh harapan. Nah, tugas kita untuk, memang kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan buat kita, memang itu kan yang menjadi misteri ilahi ya, Tuhan memang nggak selalu membukakan banyak hal, dan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, jangan juga selalu memaksa Tuhan kasih tahu masa depanku apa. Memang kadang-kadang ada yang Tuhan kasih tahu kan, tapi seringnya Tuhan nggak kasih tahu. Disitulah kita dituntut untuk terus mau taat dan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, melekat sama Tuhan, kita melakukan bagian kita. Kalau saya sih yakin banget ya, semua yang
yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Yes, amin, amin. Yes. Ingat, berkat nggak ngomong materi aja ya. Ya. Kita jadi berkat buat banyak orang, nggak lewat materi aja gitu. Baik, dan mari saya ajak kita semua, kita undang hadirat Tuhan di mana kita berada masing-masing. Kami dari sini ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara, dan juga ada hamba-hamba Tuhan juga di Zoom meeting malam hari ini juga sedang mendoakan saudara. Yuk, taruh tangan kiri di dada masing-masing, angkat tangan yang kanan pada Tuhan Yesus. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Minta jamahan Tuhan Yesus malam ini atas kita masing-masing. Katakan lagi, Yesus jamah segenap hidupku, jamah kami Tuhan, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Tadahkan kedua tangan saudara. Kalau saudara sudah berbahasa roh, saya ajak berbahasa roh malam ini. Kalau belum, panggil nama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus turun atasmu. Oh, riatakan takaralabaya syanda ralaw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 al
rekan-rekan jemaat-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan jemaat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Engkau sendiri yang turun dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami ngerti bagaimana kami harus shaping our future. Bagaimana Tuhan sendiri turut bekerja untuk masa depan kami adalah masa depan yang pasti, yang jelas. Sebab Engkau telah merancangkan yang mulia bagi kami. Dan malam ini buat saudara yang letih, capek dengan keadaan, angkat tangan saudara, atau saudara bisa kasih tanda raise hand. Bapak, kami doa buat setiap pribadi yang lagi capek hatinya, lagi bingung dengan kondisi yang ada, sudah berusaha melakukan bagian yang terbaik, tapi belum juga ada terobosan. Kami doa malam ini, curahkan Tuhan. Malam ini biarlah menjadi malam mujizat buat saudara-saudari kami yang sungguh-sungguh dalam kondisi sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, kami berdoa, ada situasi-situasi seperti di ujung tanduk ya Tuhan. Ada situasi-situasi yang mereka sudah bingung, gak tahu harus diapain lagi. Tapi kami doa dari tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan dari tempat maha tinggi turun saat ini dalam nama Yesus. Buat saudara-saudari, Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan muda yang mungkin sedang bingung dengan masa depan, dengan your future. Angkat tanganmu, saudara, angkat tanganmu pada Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan desire. Tuhan juga turunkan saat ini dreams, mimpi-mimpi tuntunan Tuhan. Dan biarlah pintu-pintu dibukakan, ada doors yang dibukakan. Dan biarlah engkau teguh melakukan bagianmu, berdedikasi. Sehingga terus ada divine guidance. Dan Tuhan pimpin engkau menemukan spiritual daddy yang akan menuntunmu untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan menjadi mimpi tuntunan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Pak Nathan boleh doa buat kita semua dan doa berkat. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Di penghujung dari acara ini kami mengaku Tuhan kami gak sempurna. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus melanjutkan perkara-perkara yang besar dan dahsyat dalam hidup setiap kami. Hidup setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti acara ini. Mungkin masih banyak pertanyaan, mungkin masih banyak keraguan.
Tapi kami percaya Tuhan, waktu hamba-Mu Pak Pongki mendoakan setiap anak-anak-Mu, ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru, ada revelation yang baru. Engkau yang terus bekerja Tuhan. Setiap anak-anak yang sudah mengikuti acara ini, enggak sia-sia Tuhan. Walaupun secara manusia ada banyak hal yang belum kami mengerti, tetapi kami percaya Tuhan, ada transfer spirit yang datang dari Tuhan kepada setiap kami. Firman itu enggak pernah sia-sia, tertanam, bahkan bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, hamba-Mu Pak Pongki, untuk Gisel Engkau berkati, untuk Hiu Engkau berkati, untuk seluruh tim yang ada di tempat ini Engkau berkati, bahkan untuk seluruh host dan co-host yang ada di tempat mereka masing-masing Engkau berkati Tuhan. Setiap pelayanan kami enggak sia-sia, setiap jerih payah kami enggak sia-sia, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus kami juga berdoa buat gembala kami, orang tua rohani kami, Pak Rusli dan Bu Fani, juga untuk Alisa. Engkau berkati keluarga ini, lindungi Tuhan, jagai Tuhan. Mereka boleh tetap dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, sehingga boleh terus melayani kami, mendidik kami, mengarahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, nggak lupa untuk gembala membina kami, Pak Niko, Engkau juga berkati. Kami juga berdoa buat keluarganya, keempat wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan buat ketua sinode kami, Pak Rubin Adi, Engkau juga berkati. Boleh terus Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, Engkau pakai Tuhan, untuk boleh selalu mengarahkan kami menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih dekat sama Tuhan. Kami boleh semakin dewasa. Terima kasih Bapak sekali lagi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti acara ini. Engkau jamah kami masing-masing, Engkau berkati kami masing-masing. Dan saudara dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Puji nama Tuhan. God bless you all. Boleh di-unmute. Ya, Tuhan. Boleh di-unmute.